Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Salam sehat, salam bahagia, Sukyoto, Namo Buddhaya. Pada pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-9, kita akan mengurai tentang kausalitas dalam Buddhism. Dan mari kita uraikan materinya bersama-sama. Sang Buddha bahwa dalam pencariannya akan hakikat dari segala sesuatu, membimbingnya kepada penemuan tentang kesatuan dan proses kausal atau dalam Buddhism disebut sebagai Dhamma, yaitu pengetahuan tentang pola sebab akibat yang menuntun kepada pembebasan atau vimutti. Nah, Sang Buddha berdasarkan atas latar belakang adanya keanekaragaman teori metafisika yang berkembang pada saat itu, seperti jiwa atau diri yang kekal atau Atman, kemudian teori tentang sifat bawaan atau swabhawa, dan Brahma sang pencipta atau Iswara yang pada saat itu diletakkan sebagai dasar untuk menjelaskan tentang segala fenomena yang ada pada saat itu. Salah satu penjelasan terpenting mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Paccaya Sutta yang berisi tentang kausalitas atau paticcasamuppada dan fenomena yang terjadi secara bersyarat atau paticcasamuppannya dhamma. Kedua konsep tersebut menjelaskan tentang segala sesuatu hal yang ada di alam ini, tiap-tiap benda dan hubungan-hubungan di antaranya. Dalam pembahasan materi pertemuan sebelumnya, telah diuraikan bahwa teori kausalitas pada masa Prabuddha di antaranya adalah satu, sayang katang atau segala sesuatu disebabkan oleh faktor dari dalam. Yang kedua adalah tentang parang katang atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor dari luar. Dan yang ketiga adalah sayang katang ca parang katang ca atau segala sesuatu disebabkan oleh faktor dari dalam maupun dari luar. Teori yang pertama atau sayang katang diajarkan oleh kaum substansial yang menerima realitas tentang diri atau Atman dan berpendapat bahwa sebab akibat terjadi karena kegiatan dari prinsip yang ada pada segala sesuatu atau sarwang. Atau dikatakan di sini bahwa diri adalah tetap dan dapat ditemukan pada manusia maupun benda-benda yang ada di luar, dan ia dianggap sebagai agen sehingga kegiatan manusia kemudian bekerjanya fungsi benda-benda lainnya dapat dijelaskan dengan nyata. Teori yang kedua yaitu parang katang diajukan oleh kaum naturalis yang bereaksi terhadap teori kaum substansialis sebelumnya, yang percaya bahwa berfungsinya berbagai fenomena diakibatkan oleh sifat bawaan atau swabhawa. Sifat bawaan atau swabhawa merupakan prinsip yang mengatur alam fisika dan manusia sendiri, dan karenanya kepribadian kejiwaan tidak berperan apa-apa terhadap tingkah laku manusia menurut pandangan kaum naturalis. Teori yang ketiga, sayang katang ca parang katang ca, merupakan usaha untuk menggabungkan kedua teori sebelumnya yang dimiliki oleh kaum Jaina. Meskipun ia menerima kedua aspek dari sebab akibat tersebut, dari dalam maupun dari luar, namun ia membawa serta juga semua anggapan metafisik yang dipunyai oleh kedua teori tersebut. Setelah kita mengurai tentang tiga teori yang berkembang pada masa Prabuddha, teori metafisik ya, tentang kausalitas, sekarang kita akan bahas tentang teori kausalitas dalam Buddhism yang sebenarnya sedikit dipengaruhi oleh pandangan naturalis tentang sifat bawaan atau swabhawa. Walaupun terdapat dua hal yang penting dari teori Buddhism yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah bahwa teori Buddhism tidak terikat hanya pada sebab-sebab
fisika saja seperti dalam teori kaum naturalistik. Bahwa dalam Buddhisme, pola kausal terdapat bahkan pada kejiwaan, moral, sosial, dan alam spiritual. Dan yang kedua adalah bahwa Buddhisme menerima prinsip kausal yang sedikit banyak menyerupai kejadian bersyarat. Pemeriksaan terhadap gambaran tentang simpul-simpul kausal seperti ditemukan dalam suta-suta yang ada akan sangat membantu memahami sifat-sifat dari kausalitas Buddhisme yang akan kita bahas lebih lanjut. Dalam Pacaya Sutta, Buddha menguraikan tentang 4 ciri dari sebab akibat atau kausalitas dalam Buddhisme. Yang pertama adalah objektivitas atau tatata. Kemudian yang kedua adalah nesesitas atau awitatata. Kemudian yang ketiga adalah invariabilitas atau anatatata, dan yang keempat adalah kondisional atau idapacayata. Kemudian keempat ciri tersebut dapat ditemukan dalam hubungan kausalitas yang ada pada fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini. Yang pertama mengenai objektivitas, bahwa dikatakan oleh Sang Buddha bahwa ia tidak dibuat oleh Sang Tathagata atau orang lain. Apakah Sang Tathagata muncul di dunia ini ataupun tidak, gabungan dari benda-benda ini atau dhamma dhatu tetap akan muncul. Yang ini menitik beratkan pada bahwa segala sesuatu, unsur-unsur yang ada di alam semesta ini sifatnya adalah alami. Kemudian ciri yang kedua yaitu nesesitas dan invariabilitas, menegaskan bahwa tidak ada kecuali atau adanya keteraturan. Kenyataan bahwa suatu himpunan syarat tertentu akan menimbulkan akibat tertentu dan tidak ke sesuatu sama sekali yang berlainan, merupakan satu anggapan dasar bagi prinsip kausalitas, atau dengan kata lain dapat dijelaskan adanya sesuatu pasti disebabkan oleh hal lain sebelumnya. Kemudian ciri yang keempat adalah di sini ada syair, ketika ini hadir itu terjadi, dengan munculnya ini maka itu akan muncul, ketika ini tidak hadir itu tidak terjadi, dan dengan musnahnya ini itu juga akan musnah. Dalam bahasa Palinya adalah imasming sati idang hoti, imasa upada idang upajati, imasming asati idang nahoti, dan imasa niroda idang nirujati. Uraian syair tersebut dimaksudkan untuk menerangkan konsepsi kausalitas atau kesatuan kausal yang diciptakan Sang Buddha setelah melalui dan mengalami berbagai kejadian kausal. Pernyataan ini kemudian dianggap sebagai sebuah jalan tengah di antara kedua teori ekstrim yang kita bahas di depan, yaitu eksternalisme dan nihilationalisme. Pernyataan tersebut merupakan kebenaran tentang alam semesta yang diuraikan oleh Sang Buddha sebagai sesuatu yang telah dikemukakan dan menjadi inti dari ajaran Buddha mengenai kausalitas. Dan ini juga merupakan jawaban atas teori eternalis dari kaum substansialis yang meletakkan diri atau atman yang tetap atau kekal, dan juga menjawab teori dari anihilasionisme dari kaum non-substansialis yang menolak kesinambungan sama sekali. Selanjutnya, secara epistemologis Sang Buddha dapat merumuskan teori kausalitasnya secara empirik tanpa mencampur baurkan berbagai pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin atau teori-teori terdahulu. Setiap kejadian kausal dibuktikan berdasarkan pengalaman baik melalui indera biasa maupun indera luar biasa atau ekstrasensorik, sehingga kesatuan hukum kausal dicapai melalui penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian, kesimpulan induktif dibuat dengan memperhatikan pengalaman masa lalu dan masa yang akan datang.
Selanjutnya, mengenai pengalaman atau kejadian masa lalu hanya dapat diingat kembali melalui sisa-sisanya saja atau tilas atau bekasnya, karena ingatan seseorang cenderung lupa atau menghilang. Sehingga pengetahuan tentang masa lalu diperoleh melalui kesimpulan induktif, atau pengetahuan tentang kejadian masa lalu dapat diperoleh dengan indera luar biasa atau ekstrasensorik. Kemudian, pengetahuan akan masa depan dapat diperoleh melalui pengumuman induksi. Pengetahuan yang dapat dialami atau dhammanyana terdiri dari pengetahuan tentang fenomena yang terjadi secara bersyarat atau paticca samupanya dhamma, dan juga hubungan kausal atau paticca samupada tentang masa sekarang dan sebagian tentang masa lalu. Dan pengetahuan yang diperoleh melalui kesimpulan atau anwayanyana terutama berkaitan dengan masa datang dan sebagian tentang masa lalu. Pemahaman tentang hukum kausal ini untuk menjelaskan setiap fenomena yang terjadi baik secara fisik maupun psikis. Sebagai contoh, dalam berbagai kejadian di mana prinsip kausal diterapkan untuk menerangkan bekerjanya fenomena fisika, organik maupun anorganik. Misalnya tentang evolusi dan hancurnya proses-proses dunia, kemudian kejadian alam seperti kekeringan, gempa bumi, dan tumbuh-tumbuhan. Penerapan dari prinsip kausal ini juga mencakup tentang proses psikologis, tingkah laku atau perbuatan, moral dan sosial termasuk spiritual manusia. Selanjutnya terdapat 5 pengelompokan mengenai kausalitas dalam Buddhisme. Yang pertama adalah keteraturan fisis anorganik yang disebut dengan utu niyama. Yang kedua, keteraturan fisis organik disebut dengan bija niyama. Yang ketiga, keteraturan psikologis disebut dengan cita niyama. Yang keempat adalah keteraturan moral disebut dengan kama niyama, dan yang kelima adalah keteraturan spiritual ideal yang disebut dengan dhamma niyama. Kelima kelompok ini seolah-olah sudah memasukkan segalanya sehingga tidak ada satupun segi pengalaman yang ditinggalkan. Dengan kata lain, segala sesuatu di alam semesta ini berada dalam caukupan kausalitas, sehingga mengetahui sebab akibat berarti mengetahui kebenaran, seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam syair, ia yang menyelami sebab akibat atau paticca samupada artinya adalah menyelami dhamma. Penerapan prinsip kausal tidak lepas dari rumusan mengenai 12 faktor atau 12 nidana sebagai runtutan yang sistematis dari esensi kausalitas Buddhisme yang menguraikan bahwa setiap momen atau kejadian terjadi secara runtut dan sistematis, alami, dan berkesinambungan berputar menurut hukum kausalitas ini. Atas sebuah pertanyaan tentang permulaan sesungguhnya dari proses dunia dianggap sebagai metafisik, maka rumusan 12 mata rantai disajikan dalam bentuk lingkaran atau wata yang diuraikan sebagai berikut. Ketika ini hadir, itu terjadi. Dengan munculnya ini, itu muncul. Ketika ini tidak hadir, itu tidak terjadi. Dengan musnahnya ini, itu musnah. Bergantung kepada ketidaktahuan, muncullah bentuk-bentuk mental. Bergantung kepada bentuk-bentuk mental, muncullah kesadaran. Bergantung kepada kesadaran, muncullah batin jasmani. Bergantung kepada batin jasmani, muncullah persepsi melalui 6 pintu gerbang indria. Bergantung kepada 6 pintu gerbang indria, muncullah kontak. Bergantung kepada kontak, muncullah perasaan. Bergantung kepada perasaan, muncullah keinginan. Bergantung kepada keinginan, muncullah kemelekatan. Bergantung kepada kemelekatan, muncullah penjelmaan. Bergantung kepada penjelmaan, muncullah kelahiran. Bergantung kepada kelahiran, maka muncullah ketuaan dan kematian, kesedihan dan kemarahan, penderitaan,
ketidaksukaan dan keraguan-raguan. Dan dengan cara ini muncullah tumpukan penderitaan. Dalam rumusan 12 mata rantai tersebut, bahwa ketidaktahuan atau awija mengepalai atau memimpin ke-12 faktor tersebut. Namun hal ini bukan berarti awija sebagai permulaan atau awal dari lingkaran kehidupan, tetapi menjadi salah satu faktor terpenting yang menyumbangkan terbentuknya tingkah laku jahat atau buruk. Dan apabila ketidaktahuan atau awija ini dimusnahkan, akan sepenuhnya membimbing kepada penerangan dan pemusnahan penderitaan. Sebagai contoh secara makro, pada proses tumimbal lahir diterangkan sebagai penggabungan dari dua faktor, yaitu kesadaran atau winyana dan batin jasmani atau nama rupa. Bahwa batin jasmani yang dimaksudkan di sini adalah janin yang terbentuk dalam rahim ibu atau gaba, dan yang mewakili permulaan dari kehidupan yang baru. Kesadaran yang berkelanjutan dari masa lalu dikatakan masuk ke dalam pribadi yang baru tersebut, dan dengan cara ini kesinambungan antara dua kehidupan terpelihara. Oleh karena itu, bentuk-bentuk mental laten dalam kesadaran yang berpindah ini menentukan sebagian besar dari keadaan pribadi yang baru tersebut. Ketika seseorang dilahirkan, apabila indrianya tidak rusak, maka akan segera dapat bekerja, dan melalui peralatan ini ia diberi makan dan kesan-kesan baru yang juga menjadi alat untuk menentukan keadaan pribadinya. Dengan demikian, terciptalah hubungan antara batin jasmani dengan 6 pintu gerbang indria atau salayatana. Dan bergantung kepada keadaan 6 pintu gerbang dari pencapaian indria tadi, maka muncullah kontak atau pasa. Selanjutnya, kontak menimbulkan perasaan atau wedana yang penuh dengan kenikmatan, kesakitan, ataupun netral. Bergantung kepada keadaan dari perasaan, maka muncullah keinginan atau tanha yang dipandang secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu keinginan atau tanha akan kenikmatan indria atau disebut dengan kama, keinginan atau tanha untuk hidup atau bhava, dan keinginan atau tanha untuk tidak hidup atau vibhava. Keinginan merupakan sebab bagi kemelekatan atau upadana, dan sebagai akibat daripadanya proses penjelmaan atau bhava mulai bergerak. Tahap ini mewakili keadaan akhir dari kehidupan dan awal dari kehidupan yang baru. Jadi, tumimbal lahir merupakan sebab dari penderitaan secara berkesinambungan dan berakhir pada kehancuran dan kematian atau jara marana. Demikian bergulir terus-menerus. Adapun tujuan dari kehidupan beragama atau kehidupan spiritual adalah untuk menghindari atau memutus rantai kelahiran ini, yang menurut proses kausal dalam Buddhism ini dengan mengembangkan pengertian benar atau samaditi yang akan menggantikan ketidaktahuan atau awija dan menghapus keinginan atau tanha yang menghasilkan ketidakmelekatan atau anupada. Hal tersebut akan menghentikan proses penjelmaan atau punarbhawa. Demikian teman-teman mahasiswa, tentang kausalitas dalam Buddhism sudah kita urai bersama, dan satu hal atau beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwa menurut Buddhism segala sesuatu di alam semesta ini yang telah dikelompokkan dalam 5 kelompok atau dhamma niyama, bahwa segala sesuatu ada karena ada sebab yang mendahulunya, dan kemudian respon terhadapnya akan menjadi sebab bagi momen berikutnya atau masa depan. Dan lingkaran tersebut hanya akan berakhir jika kebijaksanaan atau pandangan benar dikembangkan untuk memutuskan lingkaran yang tidak ada ujung maupun akhirnya. Kemudian hal yang kedua atau poin yang kedua yang perlu kita garis bawahi bahwa
Kausalitas dalam Buddhism sekali lagi tidak mencampur adukan beberapa teori yang ada sebelumnya pada masa Prabuddha. Jadi Buddha Gautama atau Sang Buddha menganalisis atau menemukan atau menguraikan berkaitan dengan kausalitas ini berdasarkan secara empirik ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman baik yang dilalui oleh indera biasa maupun indera luar biasa atau indera ekstrasensorik. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar, Sugiyoto, Namo Buddhaya.